wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah, amal arba'atu, adapun empat atau empat golongan, allawati finnari, yang akan masuk neraka. Kebetulan yang hadir hari ini kebanyakannya perempuan. Pamra'atun baliyatul lisani, perempuan yang kotor lisannya, ala zawjiha, terhadap suaminya. In ghaba, apabila tidak ada suami, anha, daripada imra'ah atau perempuan. In ghaba, apabila tidak ada, anha, daripada zaujah atau imra'ah. Zawjuha, siapa suaminya imra'ah. Lantas tidak menjaga perempuan nafsaha, pada dirinya perempuan. Wa in hadara, dan apabila ada zauj, suami, adatmu, menyakiti imro'ah, pada suami, bilisaniha, dengan lisannya imro'ah, wa imro'atun, dan perempuan, tukallimu zaujaha, yang membebankan terhadap suaminya, mala yutir, terhadap sesuatu yang suaminya tidak mampu. Wa mar'atun la tasturu nafsaha, dan perempuan yang tidak menutupi dirinya, minar rijali, daripada laki-laki lain, wa takhruju, dan keluar imra'ah min baitiha, dari rumahnya, mutabarrijatan, halnya tabarruj apabinya, memamerkan kecantikan atau memamerkan perhiasan. Wa mar'atun, dan perempuan laisa laha hammun, yang tidak memiliki keinginan, ilal aklu, kecuali makan,
wasyurbu dan minum, wa naumu dan tidur. Astagfirullah. Walaysa laha raghabatun, dan tidak memiliki keinginan fi sholatin, untuk melakukan sholat atau di dalam sholat, wala fi ta'atillah, atau dalam taat kepada Allah, wala fi ta'ati rasulihi, enggak punya juga keinginan untuk taat kepada Rasul, wala fi ta'ati zawjiha, dan tidak ada pula keinginan di dalam taat kepada suaminya. Fal mar'atu, maka apabila perempuan, fal mar'atu, maka perempuan, tidak akan apabila ada perempuan bihari sifat, dengan sifat-sifat ini atau beserta sifat-sifat ini, karena terbukti perempuan mal'unatan bilaknah, min ahli nari, termasuk daripada ahli neraka. Illa, kecuali antatuba, dia bertobat imra'ah. Wa annahu, dan sesungguhnya keadaan sya'an. Qalat imra'atun, berkata seorang perempuan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bana ammi fulanan yakhtubuni, sesungguhnya anak pamanku hendak melamarku. Cia lamaran. Fa'akhbirni, maka beritahukanlah kepadaku, ma haqqu zauji, apa hak laki-laki, ala zaujati, atas perempuan atau atas istri. Fa in kana syai'an utiquhu, apabila ada sesuatu yang aku mampu, tazawwajtuhu, maka aku akan menikahinya. Qala, Nabi bersabda, min haqqihi, dari sebagian hak, min haqqihi, dari sebagian haknya zauj, lau sala, apabila mengalir apa, min kharahu, hidungnya zauj, mengalir hidungnya zauj, daman wa qayhan, dan anak, falahisathu, maka menjilat perempuan pada zauj, atau bisa juga kepada daman dan qayh, jadi menjilat darah atau nanah, bilisaniha, dengan lisan perempuan, dan zaujah atau imra'ah, ma adat haqqahu, maka itu belum menunaikan haknya zauj, maka belum menunaikan haknya zauj. Ma adat, tidak menunaikan imra'ah haqqahu, pada haknya
zauj. Lau kana yanbaghi li basyarin, apabila diperbolehkan bagi manusia ayasjuda untuk sujud li basyarin untuk manusia. Jadi kalau dibolehkan manusia bersujud kepada manusia, la amartul mar'ata, maka niscaya aku perintah perempuan atau istri antas juda untuk bersujud li zaujiha bagi suami. Walau Tabrani, dan meriwayatkan Imam Tabrani, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la tuaddi haqqallahi, belum menunaikan hak Allah Ta'ala, hatta tu'addiya, sampai dia menunaikan hak zaujiha, pada hak suaminya. Kullahu, semuanya. Walau sa'alaha, dan apabila meminta zauj pada imra'ah, wahia, sedangkan imra'ah ala dhahri qatabin, di atas pelana unta, lam tamna'hu, maka tidak melarang pada zauj nafsaha, pada dirinya perempuan. Kemarin kita sudah menjelaskan wanita-wanita calon penghuni surga, atau 4 golongan yang akan masuk ke dalam surga. Di pertemuan kali ini kita akan membahas golongan-golongan perempuan yang akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir dan termasuk golongan itu. Amin. Yang pertama, imra'atun badiyatul lisan, yaitu perempuan yang kotor ngomongnya, yang kasar ngomongnya, fahisyah bahasa lainnya, terhadap suami. Ucapan-ucapan kita terhadap suami, meskipun kita bergaul dengan teman, biasanya hal tersebut tentu dianggap biasa. Dalam budaya kita ngomong lo, ente, itu biasa. Tapi dalam etika berumah tangga itu tidak biasa. Biasa saya dengar yang Islami saya dengar. Jadi etika berumah tangga yang Islami, mulut kita ini harus diciptakan selembut mungkin. Kalau ngomong jangan disamain dengan teman, baik terhadap istri atau lebih-lebih istri terhadap suami. Kalau biasa ngomong lu, ngomong gua, tapi kan ada pilihan kata-kata yang lebih halus daripada aku, saya, abang. Walaupun tidak terkategorikan sebagai badiyatul lisan, tapi itu mendekati kepada badiyatul lisan.
Kan kalau kasarnya tolong itu bagian tulisan. ATM mana ATM nggak ketemu nih, tolong dasar punya suami. Itu bagian tulisan. Salah satu calon penghuni yang dekat-dekat ke sana apa? Menyamakan suami dengan teman, dengan sejawat. Lu mau kemana? Wah, biasa aja, coba tanyakan kepada istri pribadi apakah itu baik atau tidak. Enggak. Mungkin kalau sama sahabat itu biasa, tapi dengan hubungan suami istri itu tidak baik. Apalagi kalau ujungnya panjang-panjang, pada pakai peci. Ente mau kemana? Itu perempuan. Astagfirullah. Ente mau kemana? Kalau bagian tulisan tentu lebih tinggi daripada itu. Perkataan Pak Kisha yang kotor-kotor. Kebun binatang dimasukin ke rumah semua. Ya. Kalau bertengkar semuanya kebun binatang kumpul. Itu nggak boleh. Perempuan sekali lagi, meskipun perempuan di sini yang menjadi objek di dalam hadis itu, tetapi sama. Nggak dibenarkan juga laki-laki berkata-kata kasar terhadap perempuan. Badia tulisan. Yang populer pepatah Arab itu apa? Salamatul insan bihifdzil lisan. Ini lisan ini, lisan. Kenapa nih? Lisan, lidah sudah digembok sama gigi. Digembok juga sama bibir. Bagian yang lain mah nggak ada yang kayak gitu. Mata itu tuh gini doang, kagak ada di sini tulang-tulangnya kayak gini. Tapi lisan dia berada di dalam dan sedikit agak jauh dari permukaan, harus dijulurkan dulu kan. Tapi dijaga dengan gigi, dijaga lagi dengan gigi. Itu menunjukkan apa? Bahwa menjaga mulut adalah suatu yang harus benar-benar diperhatikan. Orang kalau ditusuk pakai jarum berdarah, ingat mungkin, tapi ingatnya sekedar seminggu, selama sakitnya masih ada. Tapi dengan lisan, seperti hal yang sering terjadi dalam masalah pertunangan, perjodohan, seringkali, mohon maaf, ada yang kalau datang, yang orang punya datang untuk melamar dipuji-puji. Giliran yang datang, misalnya kere datang ke rumah, dengan bebas kita ngomong apa? Punya apa yang kita bisa? Lisan kita ringan banget. Padahal kan kalau mau tolak aja secara malu, kan baik saja. Mohon maaf, kayaknya anak saya masih fokus sama kuliah. Apa saja, masih banyak hal. Jangan sampai kita menyakiti. Dan setelah itu hati-hati orang yang terzaliminya berdoa. Kita nggak pernah tahu kita kaya sekarang, besok seperti apa. Kita nggak tahu keadaan kita sekarang seperti apa, besok seperti apa. Nggak ada jaminan. Orang dagang sekarang sama modalnya, di tempat yang sama, jam yang sama, yang datang apa bisa modalnya 100 ribu tuh pagi-pagi udah belanja celendung. Apa yang setiap hari dia hasilkan pasti sama nggak 200 ribu. Itu apa? Waktu ternyata menjadi pemisah yang sangat dahsyat melalui takdir Allah bahwa manusia tidak akan sama dalam satu hal. Apalagi hitungan tahun, hitungan puluhan tahun, tentu beda. Maka jangan coba-coba. Kenapa saya singgung gini? Ini hal yang ada kaitannya dengan masalah al-ihwal pernikahan, pembukaan pernikahan. Betapa banyak orang yang hendak melamar dengan baik-baik, padahal bisa ditolak dengan cara baik-baik, tapi keluar kata-kata yang tidak baik. Sekedar, emang ente kerja di mana? Emang ente mau ngempanin anak gua dari mana? Bahasa-bahasa kayak gitu kan.
Apalagi kalau sudah nikah suami dengan istri, jangan sampai badia tulisan. Oh, goblok, pasai banget. Mana kerudungnya panjang, goblok, astagfirullahaladzim. Itu siapa yang ngajarin? Mungkin pas ngaji dulu dianya nggak kelokat, nggak diartiin sengaja. Badia tulisan. In goba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Kalau suaminya pergi, kagak pandai jaga diri. Masuk ke rumahnya, kurir diajak ngobrol dulu. Sini apa bang? Ngopi dulu. Datang yang masang panggung diajak ngobrol dulu. Datang tukang servis AC diajak nonton TV. Gak pandai jaga diri. Kan banyak kita menganggap itu tuh pergaulan rumah. Suami lagi gak ada, apalagi di rumah cuma sendirian. Datang kurir, bang ngopi dulu apa ke dalam? Kalau kagak ada suami mau boleh. Mentang-mentang teman lama, cowok semua datang ke rumah. Kata perempuannya dengan hati bertanya-tanya, aduh gua kagak keluar nih, kagak enak nih temen SD, kagak enak nih temen kuliah. Akhirnya masuk ke rumah. Kalau suami kagak ridho aja. Kan itu pergaulan kita yang kita anggap lemah. Padahal agama menggantungkannya kepada ridho suami. Apalagi keluar rumah, jangan-jangan di luar rumah, di rumah saja. Bertamu orang, tanya dulu suami, bang, ini ada tamu laki-laki besok. Emang ngapain apa? Nih, laki-laki sih, cuma dia mau nawarin Tupperware. Boleh nggak masuk rumah? Oh jangan nih, kalau menemuin nggak apa-apa, di halaman baik. Oh ya udah nggak apa-apa. Besok ada reunian, Pak. Mau ngapain? Kumpul sama arisan biasa. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan dosa. Gak usah laki-laki perempuan kayak jadi objek ya, nggak terhormat. Enggak, justru itulah sedang dihormati. Fitrahnya perempuan dihormati. Yang menjadikan terhormatnya adalah sikap laki-laki, menjaganya. Coba kamu kalau ini laki-laki dulu sempat geger batu api, sempat geger batu api. Wah, sampai di emperan banyak batu api. Pancawarna, ada endong, cubung, sampai apa semua. Dan malam gosok, Coba kalau beli, kalau yang murah-murah mau diemperin semuanya, diliatin, boleh pegang sama siapa baik. Tapi giliran yang mah dia masuk di kotak, nggak boleh sentuh bang. Iya kan? No, barang berharga kayak gitu. Sama suami dijaga, nih sama tukangnya juga dijaga. Iya kan? Kayak gitu, jangan ngerasa perempuan itu sebagai objek. Kecuali batu akik murahan tuh, mungkin batu koral. Pegang sama siapa baik juga boleh. Datang ke tukang batu akik, jangan disentuh bang. Bukannya apa-apa, bukannya sudah takut hilang. Ditaruhnya di kotaknya. Ya kan kalau beli, mana? Yang murah mau diemperin mah, ini kita mau laki, mau adon pun gue pegang. Tapi kalau yang mahal nggak sembarangan ditaruhnya di kotak, disembunyiin. Agak ditaruh di depan. Emang ada gitu yang naruh perhiasan ditaruhnya depan rumah? Ada nggak? Kagak ada. Orang empong gitu. Kalau ada suami kayak gitu, dikit-dikit, bang, ada arisan nih, cuman perempuannya saya doang nih berdua, laki semua. Kata nggak apa-apa, bang, mendukung aja selama positif. Jangan gitu. Sebagai suami harus pandai menjaga. Kalau menjaga berarti yang dijaganya berharga. Ketika dijaga sama suami, perempuan jangan pernah mengatakan saya ini dikekang, karena barang mahal selalu dijaga.
kecuali yang murah. Kan kalau orang yang nggak paham agama maka timbul pertanyaan. Islam mengekang, oh kagak, justru menghargai. Jangan disembarangan duit. Wa in hadara adan bilisaniha. Sekalinya ada nih berdampingan sama suami, ngomong nyakitin suami. Langsung gini, orang mana nih gini ya? Kalau kagak ada suami, dia ajar banget sama laki lain. Giliran ada suami, dia kata-katain suami. Dia marahin suami tanpa sebab. Jadi laki kerja apa? Padahal suaminya kurang kerja. Kerja keras apa? Jadi tiap hari cuma dapat 100.000. Kata-kata gitu aja. Sakit suaminya gitu. Ini yang paling sering di zaman sekarang. Wa mar'atun tukallifu zawjuha ma la yutiq. Perempuan yang suka membebani sesuatu dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan suami. Suami contoh gajinya cuma 1 juta, suruh nyicil mobil, odong-odong sih iya. Suruh nyicil mobil, ini menuntut suami di luar batas kemampuan. Udah tahu suami itu kecil badannya, pendek. Pokoknya abangnya harus juara dan main basket. Atau poli. Itu hanya anekdot saja. Tapi yang jelas, nggak boleh perempuan membebani kepada suami apa yang dipandang oleh perempuan. Itu nggak bakal bisa suami. Ini bukan cerita lutung kasar. Besok harus ada gunung. Kalau sekarang besok harus ada tabung. Pokoknya segala sesuatu yang membebani suami dan suami itu nggak mampu, jangan dipaksakan. Ini belum jadi suami istri. Biasanya dalam bawaan bebannya udah luar biasa. Datanglah kata Yaumil, saya ini bawaannya cuma 50 juta Bu, kira-kira diterima Pak? Ya Allah deh, bawa 50 juta mah zaman sekarang mah cukup buat apa? Tukang bakso dibawa gerobaknya doang juga kagak mau. Emang berapa Bu? 200 juta. Dilihat emang Yaumil sehari-harinya timbang kerja, kuli, jadi petani, sedih. Nah kan yang kayak gitu belum aja nikah udah membebani. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Pemahaman agama untuk masuk itu susah, luar biasa. Ini kalau bener dalam nikahan itu perbanyaklah maharnya. Kalau pun mewah banyak kan maharnya. Karena itu paling barokah. Mau pakai modal usaha, mau apa, kebanyakan mahal. Oke Bang, karena saya sudah ngaju dulu bicara. Abang ya ala kadarnya aja lah, cukup makan, sewa tenda segala macam. Kalau ada uang lebih, abang boleh lebihkan aja buat mahar. Kayak gitu. Ntar yang ngelamarnya keluarganya pasti ngomong, emang bener dah kalau ngelamar ustadzah mah kayak gitu, gua bener. Jangan sampai ada cerita kerudungnya mau panjang kayak bendera 7 Agustusan tuh. Panjang banget.
mata duitan. Nah, kan? Itu karena komunikasi dari kedua belah pihak yang kurang baik. Padahal kalau dijelaskan dengan baik, ternyata wah, nanti undangannya tuh bakal banyak. Kan akan nerima. Tapi lagi-lagi kembali lagi ke awal bahwa yang murah itu nikahnya murah, yang mahal gengsi. Gengsi. Sampai undangannya, masya Allah 10 ribuan buat nasi uduk cukup. Undangannya, makannya somai ada, bakso ada, seluruh makanan ada. Ya. Mau pindah ke tendanya. Iya kan, ada booth, foto booth segala macam. Nggak salah kalau memang kedua belah pihak mau. Tapi kalau mesti mengada-ngadakan yang tidak ada, bahkan sampai ngutang segala macam untuk hal yang seperti itu, rasa-rasanya tidak perlu. Sekalipun kalau banyak duit, bang banyakin mahal. 1 kilo emas kek. Amin, amin. Kata Yaumil bunuh diri gua kalau gitu. Skip. Berat dongkos. Skip. Perempuan punya izah. Jangan salah, harga dirinya itu justru dengan susah dibawa jalan. Itu harga dirinya. Jangan ketika bawa uang sedikit dia ngomong, masa kita dianggap gak punya harga diri? Bioskop tiap minggu. Ya. Izahnya, kemuliaannya. Itulah harga diri. Wa mar'atun la tasturu nafsaha minar rijal. Ini kalau pakaian-pakaian perempuan nih, dengan ngerasa tidak berdosa, keluarga pakai kerudung, beli sayur pakai singlet doang. Ya. Biasa. Orang ibu-ibu doang sih yang lihat. Kan si abangnya mah laki-laki masih punya kumis. Enggak boleh. Jangan sampai kita itu menganggap biasa buka orang. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi punya upload lah di Facebook. Nanti jadi punya dosa jariah. Selama ada dilihat orang, dosa lagi. Mending sedekah jariah. Wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Keluar dari rumahnya itu pamer, lenggak-lenggok, pengen pamerin kecantikannya. Ini lo wajah gua yang cantik itu, yang molek itu, yang gemoy itu. Atau mau pamer, punya harta dia. Mutabarrijah itu bisa pamer kecantikan, kemolekan, bisa juga pamer perhiasan. Rumah pakai emas segini sampai jalan. Kalau ngomong ditaruh baik tangannya di meja biar kelihatan cincin. Jangan. Baru itu nggak boleh. Makanya tanya sekarang, apa yang terjadi di lingkungan kita? Kalau cantik tuh pengen dilihat sama siapa? Laki-laki. Coba kamu dengan teman perempuan nonton di kamar tanpa pakai make up pun nyaman. Iya? Iya. Ibaratnya pada pakai kolon di kamar, ketawa ke TV sambil ngemil, sambil makan, cuek-cuek aja. Tapi ketika keluar itu berubah jadi Cinderella. Glowing. Maka bertanya kita, ini untuk siapa kecantikan ini? Jangan sampai kita suka bertabarut. Wa mar'atun laisa laha hammun ilal aklu wa syurbu wa naum. Nih, di antara calon penghuni neraka juga, nih yang nggak kerasa nih sama kita. Sering banget kita lakukan, kita nggak sadar apa. Imra'atun laha laisa laha hammun ilal aklu.
nggak punya keinginan kecuali madang baik madang. 5 menit sekali buka kulkas, sejam sekali gojek lah, GoFood. Ya Allah, nggak ada keinginan kecuali ilal aklu, kecuali makan. Wasyurbu, minum, haus lah, taiti lah, segala macam dengan jenis-jenisannya. Masya Allah. Kerjaannya uang namun dan tidur. Paket komplit tuh kalau punya istri kayak gitu. Gak ada keinginan kecuali 1, makan, 2, minum, 3 tidur. Oh sepelu ini calon penghuni. Masya Allah. Astagfirullah. Walaisa laha rabbatun fi sholatin wala fi taatillah. Gak ada keinginan juga untuk taat kepada Allah. Waktunya sholat, neng sholat, bentar aja lah. Neng selawatan yuk, yasinan ntar aja dinanggung. Nggak ada keinginan kecuali makan, minum, tidur. Nggak ada gairah untuk taat itu, nggak ada. Nggak ada gairah untuk taat ke Allah, terus sudah. Wala fi taati zawjiha. Nggak mau juga taat kepada suami. Ini paket komplit, demen tidur, demen makan, demen minum, gak mau taat sama Allah, sama Rasul, sama suaminya. Masya Allah. Fal mar'atu idza kanat bi hadhihi sifat kanat mal'unatan min ahli nar. Ini kalau perempuan kayak gini nih dilaknat, selain dilaknat dia ini udah terkategorikan sebagai penduduk neraka. Alhamdulillah ya. Kecuali dia tobat. Wa annahu qalat imra'atun lin-nabi inna bana ami fulanan yakhtubuni fakhbirni ma haqqu zawj 'ala zawj. Ini cerita seorang perempuan yang datang menghadap kepada Rasul. Kalau bahasa kitanya mah, gimana nih om atau bang, ada yang mau melamar, terima apa kagak? Di sisi lain saya tidak ingin menerimanya atau tidak ingin nikah. Tapi saya mau nanya dulu dah, haknya suami istri itu kayak gimana? Kalau saya mampu, saya nikah dah. Kalau nggak mampu, skip. Kata Nabi, di antara hak suami istri itu, bahkan haknya suami apa? Lau salamin kharuhu daman au qayhat wa qayhat wala hisatku bilisaniha ma'adat pakam. Seandainya suamimu itu keluar dari hidungnya darah atau nanah, kemudian engkau jilat dengan lisanmu, wahai perempuan, ma'adat hakku, itu belum cukup dikategorikan berbakti kepada suami. Coba, itu ibarat seandainya pun suami ente nih di sininya nana, kemudian kamu jilat, kan jijik ya. Ma'adat hakku, si perempuan itu belum benar-benar dia menunaikan hak. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa kita harus menjaga hak-haknya suami, wahai perempuan. Hidup lagi. Dan kata Nabi, lau kana yang bagi li basharin ayasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah ada yang dibolehkan untuk sujud di dunia ini, wahai perempuan,
niscaya yang pertama kali harus engkau sujud adalah suamimu, bukan bosmu, bukan kepala sekolahmu, bukan temenmu, apalagi mantanmu. Jangan bersedih sekali. Ini ibarat, lagi-lagi ibarat bahwa betapapun kita taat kepada siapa saja, suami harus paling kita taat. Ini hadis bukan karena saya laki-laki, karena saya baca saya lulus. Wah, dari tadi cerita kayak itu mentang-mentang dia laki, bukan kayak. Walau at-Tabrani, innal mar'ata la tu'addi haqqallahi ta'ala hatta tu'addiya haqqa zawjiha kullah. Perempuan tuh nggak dikatakan perempuan yang sudah menunaikan hak Allah kalau dia belum menunaikan hak suami. Nyai, dia ustazah, ceramah di mana-mana, ngaji di mana-mana, pulang ke rumah dia tidur, suami orang diempanin. Kata suaminya, bang, ini pakai duit, udah jangan banyak ngomong. Emang bini yang nyari duit, lu mah tinggal ngerokok baik di rumah. Enak-enak nih gua kasih remote-nya, nonton. Kurang paket, gua kasih paketannya. HP-nya kalau punya gua cicilin dah. Sini. Gua masih yakin sih, gua mah ceramah di mana-mana pahalanya banyak. Orang duha jangan ditanya, tahajud jangan ditanya. Wah, hak Allah gua tunain dah bang semuanya. Insya Allah saya yakin ahli surga. Laki-laki cuma dikasih remote doang tiap hari, dikasih teh kagak, gengsi. Gue mau ustadzah, gue mau nyai. Ya, laki mah sekolah kagak, apa kagak? Jangan gitu. Betapapun derajat kita jadi apa, posisi kita ada di lebah mana, sama suami kagak bisa. Dulu ada Megawati kan, dia presiden. Suaminya apa jadi bapak presiden kan kagak. Itulah liciknya perempuan. Kalau ada kepala desa, ibunya ikut kakak kan ya? Ibu kepala desa. Tapi lempengan suami ini nggak pernah diajak-ajak. Parah kan dia. Iya kan? Ada ibu presiden? Nggak ada kan? Ibu negara, bapak negara mah ada. Ibu negara ada nggak? Nggak ada. Bapak negara kagak ada. Iya. Nggak dia ajak-ajak. Itulah laki-laki. Kalau mulia, dia pasti memuliakan istrinya juga. Maka itulah imam. Batal, gak sah semuanya. Carilah imam yang baik sebagai laki-laki. Kalian semua harus menjadi imam yang baik bagi istri-istrinya kelak. Ya. Senakal apapun kita waktu muda, kalau bahasa kita memang gak jelas, tapi masa depan kita harus kita jaga. Kita penuh harapan bahwa yang datang kepada kita, baik nanti laki-laki yang datang kepada perempuan atau perempuan yang didatangi oleh suami, ingat sekali lagi bahwa tugas laki-laki bukan cuma ngempanin makannya doang. Ada yang lebih jauh daripada itu. Sholat bini mesti diperhatikan, auratnya mesti diperhatikan, ibadahnya mesti diperhatikan, sedekahnya mesti diperhatikan, pergaulannya mesti diperhatikan. Kalau timbang ngasih makan doang, apa bedanya kita dengan orang Nasrani? Kalau cuma ngasih makan doang, burung yang kagak ada akalnya bisa ngempanin anak-anaknya, ya kan?
Kalau timbang ngegedein doang, ngegedein. Maaf, monyet juga bisa ngegedein anaknya. Kalau sekedar punya rumah, domba juga punya rumah. Ada CCTV-nya sekarang kan. Manusia menganggap gitu. Kita perhatikan makannya, kita perhatikan juga ruangannya. Ya. Jangan pernah kita memaknai bahwa nikah nanti kita akan mendapatkan pahala yang bagus saja, tapi tidak mendapatkan rohani yang bagus. Mendapatkan pendidikannya saja. Pendidikannya cuma anak sekolah SMA, SMP, udah. Ngaji orang pernah disuruh. Kuliah sampai S, tahunnya semakin banyak S makin beku. Disuruh tahlil orang bisa. Disuruh ngaji apa lagi, kebanyakan S. Beku. Suruh ngaji. Pendidikan formalnya kita jaga, pendidikan agamanya kita mesti kenal. Begitu juga ya. Cukup. Al-Fatihah.